Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bapak ya, Bapak Faldi di BDR Matematika Umum kelas 12 IPA. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi ke ukuran letak data ya. Kita masih membahasnya di data tunggal ya. Jadi ukuran letak data itu terdiri dari 3 ini ya. Ada kuartil, desil, dan persentil ya. Tidak termasuk tool-tool lainnya ya, jadi cuma ada 3 ini doang. Oke, kita baca pengertiannya dulu. Jadi kuartil itu adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kalau desil itu dia menjadi 10 bagian yang sama banyak. Kalau persentil itu dia menjadi 100 bagian yang sama banyak gitu ya. Jadi kalau kuartil itu misalnya ada data ya, datanya nanti terbagi menjadi 25% gitu ya. Dia terbagi menjadi 4 bagian gitu ya kalau kalau kuartil. Kalau desil itu ntar datanya menjadi 10%, kalau persentil 1% gitu. Nah, kalau kuartil itu sendiri dia terdiri dari ada 3 gitu ya. Ada Q1, Q2 dan Q3. Nah, Q1 itu nama lainnya adalah kuartil bawah ya. Kalau Q1 itu kuartil bawah, Q2 itu kuartil tengah, kalau Q3 itu kuartil atas ya, itu nama lainnya. Jadi kuartil tuh cuma ada sampai Q3. Selanjutnya kalau desil itu dia ada sampai 9 ya. Jadi ada D1, D2, D3 dan seterusnya sampai berhenti di D9. Kalau persentil itu dari P1, P2 dan seterusnya sampai di P99. Oke, masih mudah dipahami ya. Kita lanjut dulu ke kuartil. Kuartil. Langsung ke contoh soal. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut. Nah, tadi kan sudah dibahas ya. Kalau kuartil bawah itu nama lainnya Q1. Kalau kuartil tengah itu Q2. Kuartil atas itu adalah Q3 gitu ya. Nah, ini kebetulan datanya sudah diurutkan ya. Jadi kalau kita mau nyari kuartil, desil, sama persentil itu langkah pertama adalah kita mengurutkan data dulu. Oke, kita lihat datanya di sini ada 10 ya. Ada 10 data. Nah, gimana cara nyari kuartilnya gitu ya. Nah, jadi untuk mencari kuartil itu langkah pengerjaannya hampir sama kayak kita mencari median. Nah, kalau kita mencari median, ini kan datanya ada 10 ya. Berarti kan mediannya akan terletak data kelima ditambah data keenam dibagi 2 gitu ya. Kita lihat data kelimanya berarti 5 ditambah 6 bagi 2. Oh, 5,5 gitu ya. Itu nilai median. Nah, kebetulan median itu nilainya sama dengan Q2 ya. Jadi kalau kita mau mencari Q2 itu sama aja dengan kita mencari median. Tadi nilainya adalah 5,5 ya, ini Q2-nya. Nah, oleh Q2 kan data terbelah. Ini lihat ya garisnya ya. Garis yang di sini. Oleh Q2 kan data terbelah 2, 5 di kiri, 5 di kanan gitu ya. Nah, yang 5 di kiri kamu cari lagi mediannya. Nah, datanya cuma ada 5. Berarti tengahnya kan jelas banget yang 3 ini. Nah, 3 ini itu adalah Q1. Oh, jadi Q1-nya bernilai 3. Nah, terus di kanan juga ada 5 ya kan. Di kanan Q2 juga ada 5 data. Tengah-tengahnya di sini 7 ini kan. Nah, 7 ini itu adalah Q3. Oke, Q3 sama dengan 7. Ya, masih gampang ya. Lanjut, contoh soal selanjutnya.
Diketahui data berat badan 8 orang siswa sebagai berikut. Nah, ini datanya belum urut ya. Tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Oke, karena datanya belum urut, jadi harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, yang paling kecil kan ada 48 ya. Berarti 48, 49, terus 55 ya. 55-nya ada 2. Setelah 55 itu 56, 57, 58, terakhir 60. Kita disuruh mencari Q1, Q2, Q3-nya. Nah, sama kayak tadi, kita mencari mediannya dulu atau Q2. Nah, karena datanya ada 8, itu kan genap ya, berarti mediannya kan kita bisa cari dengan X4 ditambah X5 per 2. Berarti akan sama dengan 55 ditambah 56 per 2. Itu sama dengan 55,5 nilai mediannya. Nah, letaknya di sini nih. Q2 atau mediannya nih. Yaitu bernilai 55,5. Nah, oleh Q2 itu kan data terbelah 2 tuh. Ada 4 di kiri, 4 di kanan. Nah, 4 yang di kiri kita cari lagi mediannya. Berarti kan di sini ya. Itu berarti namanya Q1. Yang mana nilainya adalah 49 ditambah 55 dibagi 2. Sama dengan 104 dibagi 2, ketemulah hasilnya 52. Oke, ini Q1-nya. Selanjutnya Q3. Nah, Q3 itu terletak di tengah-tengah sini ya, antara 57 dan 58. Langsung kita hitung aja 57 ditambah 58 dibagi 2. Ketemulah nanti hasilnya 57,5. Oke, ini Q3-nya. Ya, jadi udah selesai ya Q1, Q2, Q3. Bapak rasa jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke desil. Ya, desil. Nah, desil itu ada rumusnya ya. DI sama dengan X gitu ya. I N plus 1 per 10. Jadi X itu maksudnya adalah nanti data ke berapa gitu ya. Data ke berapa. Terus kalau I itu adalah tergantung dari desil yang sedang dicari. Desil yang dicari. Misal kita sedang mencari D3, berarti I-nya kita ganti dengan 3 gitu ya. Terus N itu seperti biasa adalah N itu banyak data. Banyak data ya. Oke, langsung kita praktekin aja. Diketahui bilangan ganjil antara 20 sampai 40. Tentukan desil kedua dan desil keenam dari data tersebut. Ya, kita tulis dulu datanya karena dia bilangan ganjil antara 20 sampai 40, berarti kita mulai dari 21 ya. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. Oke. Banyak data ada 10 ya, banyak data ada 10. Kita mencari desil keduanya dulu. Oke, D2. Berarti D2 akan sama dengan X. Kita ikutin rumusnya. I kita ganti dengan 2. 2. N-nya kita ganti dengan 10 ya. 10 plus 1 dibagi 10. Berarti akan sama dengan 10 tambah 1, 11. Dikali 2, 22. Dibagi 10, 2,2. Berarti X adalah 2,2. X 2,2. Nah, maksudnya X 2,2 gimana tuh? Jadi nilai dari D2 akan bernilai X2. Nah, X2 itu dari sini ya. Ditambah, nah kan dia ada sisaannya tuh 0,2. Nah, sisaannya itu adalah 0,2. Terus data selanjutnya kan data ketiga ya. Berarti X3 kita kurang dengan data sebelumnya, itu X2. Berarti akan sama dengan X2-nya kan ini ya, 23 ditambah 0,2
data ketiganya 25 ya. 25 dikurang 23. Berarti akan sama dengan 25 dikurang 23 itu 2. 2 dikali 0,2 itu 0,4. Berarti nilai dari D2 adalah 23,4. Oke, ini D3-nya. Oke, lanjut. Sekarang disuruh mencari D6 ya. Berarti D6 akan sama dengan X 6. 10 tambah 1 itu 11 ya, langsung aja. Dibagi 10. Berarti akan sama dengan X 6,6. Jadi nilai D6 itu akan sama dengan X6 ditambah 0,6. Data selanjutnya X7 ya. Dikurang X6. Berarti akan sama dengan data ke-6 gimana nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini data ke-6. Berarti 31 ditambah 0,6. X7-nya berarti 33 ya. 33 dikurang 31. Oke, sama dengan 33 dikurang 31 itu 2. 2 dikali 0,6 itu 1,2. Berarti ini nilai dari D6-nya akan sama dengan 32,2. Oke, jelas ya. Oke, contoh terakhir untuk desil. Tentukan nilai D4 dan D9 dari data berikut. Nah, ini datanya belum diurutin ya. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Yang paling kecil itu 2 ya. Berarti 2, 3, 4, terus 5, 7, 8, 9-nya 2 kali ya. Oke, banyak data ada 8. Yang pertama kita mencari D4 nih. Berarti D4 akan sama dengan X ya. X, terus 4, N plus 1, berarti 8 tambah 1 langsung aja 9, dibagi 10. Berarti akan sama dengan X 3,6. Jadi nilai D4 akan sama dengan X3 ditambah 0,6. Data selanjutnya adalah X4 dikurang X3 ya. Berarti akan sama dengan data ketiganya itu 4. Berarti 4 ditambah 0,6 dikali, nah data keempatnya 5 kan, berarti 5 dikurang 4. 1 dikali 0,6 tetap 0,6. Berarti nilai dari D4 adalah 4,6. Oke, sekarang D9. Contoh terakhir dari desil ini ya. D9 berarti X9, N plus 1-nya 9 juga dibagi 10. Berarti X 81 bagi 10, 8,1. Berarti nilai D9 akan sama dengan X8 ditambah 0,1 dari X9 dikurang X8. Itu akan sama dengan X8-nya itu ini ya. Berarti 9 ditambah 0,1. Nah, X9 nih. Data kan cuma ada 8 ya. Berarti X9 data ke-9 kan lewat ya. Berarti melebihi. Nah, jadi kalau udah kelewatan begini, ini kita anggap hasilnya adalah 0 ya kan. Berarti 0,1 dikali 0, hasilnya 0. 9 ditambah 0, hasilnya tetap 9. Oke, ini nilai dari D9. Oke, terakhir kita bahas persentil. Rumusnya mirip banget ya sama desil, cuma beda di bawahnya. Kalau desil dibagi 10, persentilnya dibaginya 100. Udah itu doang bedanya. Ya, ini contoh soalnya. Tentukan persentil ke-15 dari data berikut. Oke, datanya kebetulan udah urut. Banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, datanya ada 11 ya. Datanya ada 11. Kita cari P15 ya. Oke, P15 akan sama dengan X15
Nah, N plus 1, karena tadi N-nya 11, 11 ditambah 1, 12. Dibagi 100 ya. Berarti akan sama dengan X. 15 dikali 12 itu 180. 180 dibagi 100, 1,8. Jadi nilai P15 akan sama dengan X1 ditambah 0,8 dari selanjutnya, itu adalah data kedua dikurang data ke-1. Nah, data ke-1-nya itu 2 ya. Berarti 2 ditambah 0,8, X2-nya 3 dikurang 2. Berarti 1. 1 dikali 0,8 tetap 0,8. 2 ditambah 0,8 berarti 2,8. Oke, ini P15 ya. Ya, persentil 1 aja contohnya cukup ya, karena langkah kerjanya sama kayak desil, jadi tidak perlu ditambah lagi. Selanjutnya terakhir, kita bahas tugas. Oke. Ada 3 nomor tugasnya. Yang pertama, oke, ini tinggal datanya kamu urutkan. Habis itu bisa langsung dicari ya, Q1, Q3, D4, dan P15. Oke, nomor 1 gampang. Nomor 1 pasti bisa ya. Sama aja kayak contoh-contoh di tadi. Soal tadi ya kan. Terus nomor 2. Nomor 2, tentukan simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil. Jelasin dikit ya. Tadi belum sempat kebahas. Jadi ada yang namanya jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil. Nah, jangkauan kuartil itu bisa dicari dengan rumus Q3 dikurang Q1. Terus ada lagi namanya simpangan kuartil. Kalau simpangan kuartil bisa dicari dengan rumus setengah dari Q3 dikurang Q1. Oke. Jadi nomor 2 bisa ya. Paling agak sulitnya karena di sini datanya pecahan ya. Jadi agak sulit di cara menghitungnya doang, tapi teknis pengerjaannya sama aja kayak contoh-contoh tadi. Yang terakhir, nomor 3, diketahui deret aritmatika sebagai berikut. Nah, berarti ini karena deret, jadi ada 3, 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya sampai berhenti di 39, ya kan. Buktikan bahwa yang A itu Q2 akan sama dengan D5. Nah, jadi cara pengerjaannya, Q2 kamu cari, D5 kamu cari, ntar kamu bandingin hasilnya sama atau enggak. Yang B Q3 dan P75 ntar kamu bandingin juga. Yang C D8 sama P80 kamu cari, ntar kamu bandingin hasilnya sama atau enggak. Oke, Bapak rasa hari ini cukup ya, penjelasannya juga cukup bisa dimengerti. Oke, tetap semangat, tetap belajar. Sampai ketemu di BDR selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.